Lalu, jika Anda bertanya kepada saya apakah needs saya sudah terpenuhi semua? Jawabannya adalah belum. Saya masih mempunyai needs yang belum terpenuhi, yaitu sisi spiritual saya. Jujur saja sampai saat ini saya pun masih menjadi budak uang. Aset saya memang banyak, tetapi utang saya juga banyak. Itulah mengapa saya masih memiliki needs yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan akan spiritual bersama keluarga, dan setiap kebutuhan seseorang itu berbeda-beda pastinya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan semula. Kenapa orang harus kaya? Jawabannya adalah agar needs setiap orang bisa terpenuhi, karena dari situlah Anda sudah berdaulat dengan diri sendiri. Dalam hukum alam, ada tarik-menarik dan dorong-mendorong energi yang bisa kita pancarkan. Misalnya ingin menarik sesuatu, pasti sesuatu itu akan ikut menarik kita. Begitu pula sebaliknya, itu sudah menjadi hukum alam. Misalnya ketika cewek menolak cowok, maka secara otomatis si cowok justru malah semakin mengejar-ngejarnya. Itu karena ada efek energi alam tarik-menarik dan dorong-mendorong. Sama halnya dengan seorang pengamen, dia memiliki energi menarik kita untuk memberi dia uang. Itulah hukum alam, energinya seperti itu. Maka ketika Anda mengejar-ngejar uang, uang justru tidak akan datang kepada kita. Kenapa kita gagal menariknya untuk mendekat? Karena semakin ditarik, ia semakin menarik juga. Energinya justru menolak. Semakin kita mengejar-ngejar uang, uang tidak akan datang. Secara energi seperti itu, walaupun kita mati-matian dalam bekerja, tetapi karena kitanya mengejar-ngejar, maka uang akan berlari, justru tidak akan mendekat. Begitulah hukum alam. Kalau kita dorong, energi akan mendorong juga. Kita menarik, energi pun ikut menarik. Jadi ketika kita menarik uang untuk datang kepada kita, energi juga ikut menarik uang dari kita. Lantas bagaimana caranya? Ya kita enjoy saja, tanpa harus mengejar-ngejar uang, harta, atau materi lainnya. Mereka akan datang sendiri ke kita. Ada caranya, dan itulah yang saya lakukan saat ini. Bagaimana otak kita bekerja maksimal, memanfaatkan energi agar seluruh alam ini bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tanpa kita harus mengejar-ngejar. Ingat, semakin Anda mengejar, maka yang dikejar akan semakin menjauh. Lalu bagaimana kalau kita menghadapi sebuah target? Bukankah jika kita memiliki sebuah target, maka kita harus mengejarnya agar bisa dapat? Target itu kan given-nya, bukan wants atau keinginan. Misalnya saja mau kaya. Kata maunya ini nggak boleh, cukup saya kaya, itu saja. Beda konteks dan konteksnya, dan itu secara energi pun berbeda. Banyak di luar sana orang salah mengartikan need dan want. Sekali lagi bahwa need itu terukur dan jelas, dengan want tidak. Lalu ada juga compelling reaction. Seperti ini, misalnya kita mempunyai sebuah target untuk menghajikan kedua orang tua. Compelling reaction-nya itu menghajikan orang tua. Nah, yang tidak boleh mati. Meski diingat bahwa manusia harus memiliki compelling reaction, memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai target. Kemudian, bagaimana kita menciptakan compelling reaction? Nah, satu hal yang harus kita punya adalah pertanyaan ini. Apa yang Anda inginkan? Berilah petunjuk kepada kehidupan Anda, mau kemana? Itulah compelling reaction. Sama misalnya seperti Anda naik taksi, pertama kali yang ditanya oleh sang sopir taksi adalah Anda adalah mau kemana? Anda pasti akan menjawab secara detail tujuan kepada seorang sopir. Bayangkan jika Anda tidak kasih petunjuk kepada si sopir, pasti akan nyasar kemana-mana, ruwet, sama seperti hidup. Jika Anda tidak memiliki petunjuk atau arah tujuan yang jelas, hidup Anda pasti kusut. Kalau Anda bertanya apa compelling reaction saya, sebenarnya compelling reaction saya sudah lewat. Hanya saja saat ini saya menyetel compelling reaction yang baru. Dan compelling reaction saya saat ini adalah melengkapi perjalanan hidup saya untuk keliling dunia. Untuk hal-hal materi lainnya sudah lewat. Compelling reaction itu tidak harus besar dan tidak harus jauh, yang terpenting bisa menggerakkan. Ibarat tadi Anda naik taksi saja, ada suatu alasan dan tujuan yang jelas ketika Anda naik taksi. Kalau tidak ada, ya bakal kusut. Begitulah
compelling reason. Setiap manusia harus memiliki compelling reason atau alasan kuat yang mendorongnya untuk mencapai target.